Lewah pikir, yaitu berpikir secara berlebihan. Lewah mempunyai sebuah makna tumpah, berlebih hingga mubazir. Atau dalam bahasa gaulnya, lewah pikir sering disebutkan sebagai overthinking. Memikirkan sesuatu secara berlebihan, tidak proporsional lagi. Segalanya serba lebih, over. Bisa menjadi curiga. Orang yang overthinking bisa menjadi sangat khawatir. Orang yang lewah pikir itu bisa menjadi penuh dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang seharusnya bukan dia pikirkan atau bukan menjadi bagiannya untuk dia pikirkan. Dan lewah pikir ini membuat seseorang justru menjadi tidak bisa berpikir jernih lagi, karena segalanya dipandang secara berlebihan. Yang kalau mau ditelusuri, penyebabnya adalah seseorang yang memikirkan sesuatu secara berlama-lama, terus-menerus dipikirkan, padahal sudah harusnya tidak perlu dipikirkan lagi. Maka akan menjadi lewah pikir atau overthinking. Atau yang kedua, faktor yang menyebabkan orang mengalami lewah pikir adalah bukan sekedar memikirkan sesuatu secara berlama-lama, tetapi memikirkannya secara sangat mendalam, bahkan terlalu mendalam, berlebihan mendalamnya. Kita memang tidak boleh berpikir dangkal, tetapi kalau berpikir dalam itu kelewatan, maka kita akan menghasilkan lewah pikir, overthinking. Namun lewah pikir dapat diatasi. Dengan cara apa? Mari kita belajar tentang bagaimana mengatasi lewah pikir. Overcoming the overthinking. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat firman Tuhan. Pertama-tama dari Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lalu satu ayat lagi dari Perjanjian Lama, Mazmur 139 ayat yang ke-17 dibacakan dari Alkitab Firman Allah yang hidup. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. 2 ayat ini kembali berkutat tentang pikiran, akal budi manusia. Roma 12 adalah sebuah peringatan kepada orang-orang yang hidupnya justru jauh dari kasih karunia Tuhan. Mereka hidup dengan segala upaya dan usaha mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka hebat. Mereka menganggap tanpa anugerah dari Tuhan, mereka baik-baik saja. Dan ini ternyata di dalam ungkapan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Digunakan dalam bahasa Yunani istilah huperproneo atau huperphroneo yang berarti adalah to be overly proud, memiliki sebuah kebanggaan yang berlebihan, yang melampaui batas, atau to have high thoughts, memiliki pikiran-pikiran yang tinggi. Bukankah kita sering mengalami bahkan menemukan orang yang pikirannya terlalu tinggi sampai tidak mendarat ke bumi, sampai orang sulit memahami apa yang dia pikirkan. Dan disinilah sebenarnya kita lagi diajarkan lewat sabda Tuhan untuk belajar mengatasi lewah pikir itu. Berpikir secara berlebihan, yang cikal bakal dan penyebabnya itu adalah karena to be overly proud. Merasa bangga yang berlebihan. Ada sebuah kepongahan, kesombongan, dan inilah awal mula seseorang berpikir terlalu tinggi, memandang
begitu rendah orang lain dan menganggap dirinya lah yang tinggi, sehingga pikirannya itu juga pikiran yang sangat tinggi sampai orang-orang bingung memahami dan menyelami pikirannya. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa orang yang overthinking itu mengalami Messiah Syndrome. Sindrom Mesias, sindrom juru selamat, merasa dirinya adalah Tuhan yang mampu berpikir begitu rumit berarti makin benar, makin sulit berarti makin hebat. Sungguh ini merupakan sesuatu yang ditentang oleh Paulus kepada jemaat di Roma dengan peringatan, jangan kamu hyperphroneo. Jangan kamu pikirkan hal-hal lebih tinggi dari yang patut dan pantas kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang Tuhan karuniakan kepada kamu masing-masing. Dan semua harus berdasarkan kasih karunia. Sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Pikiran kita juga diberikan karena anugerah. Dan kalau kita bisa memikirkan ini itu semua adalah karena anugerah. Dan karena itu tetaplah rendah hati. Dan menurut ukuran iman di dalam Roma 12, ini berarti patokan kita dalam berpikir yang menyebabkan kita tidak berpikir tinggi-tinggi adalah justru kita berpikir sederhana. Sesederhana apa? Mazmur 139 ayat 17 menjadi jawaban. Sesederhana bahwa Tuhan begitu memikirkan kita senantiasa. Sungguh indah dan menyenangkan. Pemazmur mengatakan bahwa Engkau ya Tuhan selalu pikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Waktu aku bangun pagi, Engkau masih saja memikirkan aku. Pemazmur di dalam sebuah kerendahan hati dan sebuah kesadaran betapa dirinya dipikirkan oleh Tuhan. Dirinya itu betul-betul pikiran Tuhan tertuju kepadanya. Bahkan setiap pagi bangun tidur, dia langsung ingat, God is thinking of me. Tuhan sedang memikirkan saya. Tuhan sedang mempertimbangkan saya. Tuhan sedang memperhatikan saya lewat pikiran-pikirannya yang tertuju kepada saya. Sebuah ungkapan syukur dari pemazmur bukan karena dia menerima sesuatu, tapi karena dia dipikirkan oleh Tuhan yang empunya segala sesuatu. Dan inilah sebenarnya ukuran iman yang harusnya menjadi patokan kita di dalam kita berpikir. Karena itu, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa overcoming the overthinking, mengatasi lewat pikir atau berpikir secara berlebihan yang ada di dalam pikiran kita, atau berpikir tinggi sampai tidak memijak bumi lagi. Peringatan sabda Tuhan hari ini mau memberitahu kita bahwa bila muncul lewat pikir atau overthinking itu di dalam diri kita, lebih baik kita rendah hati, tidak terjebak kepada hyperphroneo itu, overly proud, merasa bangga luar biasa sampai berlebihan. Dan inilah sebenarnya yang membuat kita menyadari hidup adalah anugerah. Kita lebih baik rendah hati untuk berpikir bahwa Tuhanlah yang memikirkan dan selalu memikirkan hidup kita. Saat overthinking muncul di dalam benak kita, ingat, Tuhan itu thinking over kita. Dia pikirkan kita selalu. Dia pikirannya tertuju kepada kita. Dan hidup kita seutuhnya dan sepenuhnya ada di dalam genggaman tangannya, ada di dalam benaknya, ada di dalam pikirannya. Bukankah Dia yang menciptakan kita? Karenanya tidak mungkin Dia tidak memikirkan kita. Inilah yang harusnya seperti pemazmur kita bersukacita dan bersyukur. Betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa senangnya saya dipikirkan oleh Sang Pencipta. Dia selalu memikirkan saya. Mari kita taruh pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari kita atasi lewat pikir kita. Mengatasi overthinking kita. Dengan memikirkan bahwa Tuhan sedang memikirkan kita. Selamat berpikir dengan cara benar. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.